Selamat datang di Ragam Kisah Misteri Nusantara yang penuh misteri. Di sini kita akan menjelajahi setiap sudut Nusantara, mengungkap kisah-kisah yang tak terpecahkan, legenda yang turun-temurun, dan fenomena aneh yang mungkin membuat bulu kuduk Nusa Petra berdiri. Berani menemani kami dalam petualangan mistis ini? Kisah misteri mana yang paling ingin Nusa Petra dengar? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel ini untuk mendapatkan update kisah-kisah misteri terbaru. Like dan share video ini jika Nusa Petra penasaran. Berani uji nyali, klik tombol lonceng untuk mendapatkan kisah terbaru. Di sebuah kota kecil yang dikelilingi oleh hutan lebat dan pegunungan, terdapat sebuah villa megah yang dikenal sebagai Villa Permai. Villa ini sudah berdiri selama beberapa dekade dan sering dipandang sebagai tempat yang indah dan menawan. Namun, di balik keindahannya, terdapat kisah kelam yang membuat banyak orang enggan memasuki daerah itu. Suatu hari, 5 sahabat, Rudi, Maya, Sandi, Tika, dan Fajar, memutuskan untuk menghabiskan akhir pekan di Villa Permai. Mereka ingin merayakan kelulusan Sandi dari universitas dan berpikir bahwa villa tersebut adalah tempat yang sempurna. Dengan semangat dan kegembiraan, mereka berkemas dan berangkat menuju villa itu. Setibanya di Villa Permai, mereka terpesona oleh arsitektur yang megah dan pemandangan alam yang memukau. Namun, suasana villa begitu sepi dan terkadang terdengar bisikan angin yang mengalir melalui celah-celah jendela. "Tempat ini keren banget," ujar Maya, sambil memotret setiap sudut villa. "Kita bakal punya banyak cerita untuk dibagikan." Mereka pun masuk ke dalam villa yang luas, dengan lantai marmer dan langit-langit tinggi. Namun, saat mereka menjelajahi villa, sebuah perasaan aneh menyelimuti mereka. Seolah ada mata-mata yang mengawasi setiap langkah yang mereka ambil. Rudi mencoba menghilangkan kecemasan yang menyelimuti mereka. "Come on guys, ini hanya villa tua. Kita harus bersenang-senang." Malam tiba dan mereka mengadakan pesta kecil di ruang tamu yang besar. Suara tawa dan musik mengisi ruangan yang sunyi. Namun, seiring malam semakin larut, suasana berubah. Lampu vinil berkedip dan bayangan aneh mulai muncul di sudut-sudut ruangan. Tika, yang paling sensitif di antara mereka, merasakan sesuatu yang tidak beres. "Rasanya seperti ada yang mengawasi kita," katanya dengan suara bergetar. Rudi tertawa ringan. "Jangan bilang kamu percaya hantu, Tika." Namun Tika hanya menggelengkan kepala dan berusaha menenangkan dirinya. Setelah beberapa jam, mereka memutuskan untuk tidur, meskipun masih ada ketidaknyamanan di dalam hati mereka. Sandi, yang tertidur di sofa, tiba-tiba terbangun dengan teriakan, "Hantu! Aku lihat hantu!" Dia nampak ketakutan dan napasnya terengah-engah. Di jendela, ada wajah wanita mengerikan. Maya dan Fajar segera mendekatinya. "Sandi, kamu pasti hanya bermimpi," kata Maya, meskipun hatinya berdebar. "Ayo kita keluar saja untuk mendapatkan udara segar." Mereka semua keluar, berusaha mengabaikan ketakutan yang melanda. Namun, saat mereka berada di teras, bayangan sosok wanita dengan gaun putih melintas di depan mata mereka hanya dalam sekejap. Mereka semua tertegun. Tanpa pikir panjang, mereka berlari kembali ke dalam villa, merasa seperti dikejar oleh sesuatu yang tidak terlihat. Ketika mereka berkumpul di ruang tamu, kepanikan mulai menyebar. "Apa yang baru saja kita lihat?" Fajar bertanya, suaranya bergetar. "Kita harus pergi dari sini. Aku tidak mau terjebak dalam kisah horor." Rudi berusaha untuk tetap tenang, berusaha meredakan kegelisahan. "Kita hanya perlu beristirahat dan berpikir dengan jernih. Mungkin itu hanya ilusi." Namun, dalam hatinya, dia pun merasakan ketakutan yang mendalam. Malam itu, mereka mencoba untuk tertidur, tetapi rasa takut dan ketidakpastian membuat mata mereka terjaga. Tika, yang tidak bisa tidur, mendengar suara berbisik lembut, memanggil namanya. "Tika, Tika." Suara itu mengalun indah, tetapi terasa meresahkan.
Dia mencoba bangkit dari tempat tidur dan mengikutinya, tetapi Rudi yang berbaring di sampingnya mencegahnya. "Jangan pergi, Tika, itu bisa berbahaya." Namun, Tika berhasil melepaskan diri dan mengikuti suara itu. Saat melangkah keluar, dia merasakan hawa dingin yang menggigit. Dia mengikuti suara itu ke arah jendela besar yang menghadap ke hutan. Di luar, dia melihat wanita berpakaian putih yang sama berdiri di tepi hutan. Sosok itu menunjuk ke arah dalam hutan, seolah mengisyaratkan sesuatu. Tika merasa terpesona, tetapi saat ia mendekat, bayangan gadis itu mulai kabur, hancur seiring kabut yang muncul. Dia berusaha memanggil Rudi dan yang lainnya, tetapi suaranya tercekik. Saat itu, Rudi dan yang lainnya menyadari bahwa Tika tidak ada di samping mereka. Kecemasan kembali melanda hati mereka. Rudi sambil gemetar, berusaha mencari Tika. "Tika, di mana kamu?" Dia berteriak, tetapi suara-suara hutan seolah menelan suaranya. Mereka berlima berlari keluar, berusaha mencari temannya di gelapnya malam, mencari jejaknya. Mereka berjalan lebih jauh ke dalam hutan, sementara suara langkah kaki dan bisikan memanggil nama mereka. Ajaibnya, Tika tiba-tiba muncul dengan tatapan kosong dan wajah pucat. Dia memanggilku," katanya pelan. Dia meminta bantuan. Maya yang sudah frustasi bertanya, "Siapa yang memanggilmu, Tika? Apa kau baik-baik saja?" Tika tidak menjawab dan hanya berdiri di tempatnya menatap jauh ke dalam hati hutan. Fajar yang merasa bingung mencoba melakukan pendekatan. "Tika, kamu bisa mendengar suara itu? Apa yang dia katakan?" Namun, Tika tidak bisa mendengar suara lain. Dia hanya melihat sosok wanita itu muncul kembali. Kali ini lebih mendekat dan tampak lebih jelas. "Dia memiliki pesan," sahut Tika, lantas terjatuh ke tanah, bergetar. Saat itu, sekeliling mereka terasa semakin kelam, seolah hutan itu hendak menelan mereka. Rudi berusaha mengangkat Tika, dan mereka membawa Tika kembali ke villa. "Kita harus keluar dari sini secepatnya," seru Sandi, jantungnya berdebar kencang. Saat mereka kembali ke villa, suasana terasa lebih angker. Mereka melihat lampu redup dan dengungan misterius memenuhi ruangan. Sandi yang berusaha menenangkan diri berkata, "Kita tidak bisa tinggal lagi, mari kita pergi." Meski Rudi ingin memikirkan cara lain, dia sepenuhnya setuju. Tidak ada yang ingin terjebak dalam kegelapan yang menyelimuti villa itu. Mereka bergegas menyiapkan barang-barang dan siap untuk pergi. Namun saat mereka mencapai pintu keluar, suara bisikan kembali terdengar lebih keras dari sebelumnya. "Tinggalkan tempat ini. Tidak ada yang bisa melindungi kalian." Bisikan itu seolah datang dari segala arah, mencekam seluruh jiwa mereka. "Jangan dengarkan suara itu," teriak Fajar, berusaha menahan rasa takutnya. Mereka semua berkumpul, berpegangan erat satu sama lain, berusaha menenangkan diri. Namun Tika dengan tatapan kosongnya tiba-tiba meraih tangan seseorang dan berteriak, "Tunggu, dia butuh kita." Rudi mencoba menarik Tika agar pergi, tetapi sesaat kemudian pintu villa tertutup dengan keras seolah ada kekuatan gaib yang melawan mereka. "Apa yang terjadi?" tanya Maya, ketakutan. "Kenapa kita tidak bisa keluar?" Mereka terjebak dalam villa itu dengan ketakutan yang semakin meningkat. Sekarang, bayangan sosok itu muncul terdampak lantai marmer, bergerak lambat menuju mereka. Sosok wanita bergaun putih itu berkata, "Tolonglah aku terjebak. Kau satu-satunya harapan." Suara lembutnya mengalun, namun memiliki kecanggungan yang tidak bisa mereka pahami. "Kenapa kita harus membantumu?" tanya Sandi, berusaha mencari keberanian. "Apa yang terjadi padamu?" Sosok wanita itu mendekat. "Saya adalah penunggu tempat ini. Dulu saya datang ke sini dengan semangat bahagia, tetapi hilang dalam kegelapan. Dengan bantuan kalian, aku bisa bebas." "Tapi bagaimana kami bisa membantu?" Fajar bertanya, merasa bingung. "Kamulah satu-satunya harapan, berikan kami petunjuk." Sosok wanita itu tersenyum, mengisyaratkan bahwa mereka harus melakukan sesuatu. "Temui saya di taman.
Kalian perlu membawa bunga-bunga segar dan membakar dupa. Hanya dengan begitu, aku bisa terlepas dari kutukan ini." Tanpa ragu, mereka segera pergi menuju taman villa, diselimuti kebingungan dan rasa ketakutan. Di taman, mereka menemukan banyak tanaman dan bunga-bunga liar. Dengan waktu yang terus berkurang, mereka dengan cepat memilih bunga segar dan membakar dupa yang mereka temukan. Saat dupa menyala, aroma harum memenuhi udara dan tiba-tiba damai meliputi mereka. Bayangan sosok wanita itu muncul kembali. "Terima kasih," katanya dengan suara lembut. "Sekarang, aku akan bebas." Namun saat itu juga, angin kencang berputar di sekitar villa dan gemuruh seperti badai melanda. "Berhati-hatilah," teriak Rudi, sambil berusaha mencengkeram tangan Tika, Sandi, dan Fajar. Namun, seiring dengan keluarnya sosok wanita itu, villa mulai bergetar. "Kita harus pergi, sekarang," seru Maya. Mereka berlari dengan sekuat tenaga menuju pintu keluar. Saat melewati koridor, mereka melihat dinding villa pecah dan bercahaya. Sandi meraih jendela, membuka lebar-lebar, dan mereka melompat keluar, melintasi batas antara villa dan dunia luar. Saat mereka tiba di luar villa, tiba-tiba segalanya diam. Mereka bernafas lega, menyaksikan penampakan sosok wanita itu menghilang ke dalam cahaya benderang, menyisakan jejak indah di langit malam. "Kita berhasil!" sorak Tika. Mereka melanjutkan perjalanan mereka, tak pernah melupakan petualangan dan pelajaran pahit manis yang mereka alami di Villa Permai.